Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Oh ya, kali ini Ute mau masuk ke segmen minimalisme lagi ya teman-teman. Soalnya beberapa akhir ini kita udah jarang banget yang namanya bikin konten tentang minimalisme ya teman-teman. Sebetulnya kita tetap menerapkan minimalisme, tapi memang belum sempat aja yang dijadikan konten kayak gitu, kayak beres-beres, kemudian membuang barang-barang yang udah nggak digunain lagi atau baju gitu. Bahkan beberapa dari bajunya Pak Haji itu udah udah jadiin lap teman-teman, karena emang udah nggak layak pakai ya teman-teman. Nah sekarang Ute di sini nerima paket seperti ini ya teman-teman. Terus di samping Ute juga ada galon. Kalian mungkin bisa prediksi ya apa yang Ute beli gitu. Kita langsung buka aja yuk. Isinya apa teman-teman? Wah, ini full bubble wrap ya teman-teman. Aduh, agak tumpul ya. Nah, sekali lagi Ute akan tetap pakai bubble wrap ini untuk kemasan all shop Ute ya teman-teman. Jadi usahakan kalian juga kalau misalkan ngebuka paket itu jangan asal dirobek teman-teman, karena pasti itu masih bisa digunain lagi gitu. Atau kalian juga bisa ngasih ke saudara atau temen yang mungkin punya all shop gitu. Nah ini dia, wah kemasannya rapi banget ya teman-teman. Ini dia apa yang kita beli, mereknya GoTo teman-teman, GoTo Well. Well itu nama ikan ya, ikan paus. Paus apa hiu? Oh di sini juga ada dicek by QC ya. QC-nya namanya Diki teman-teman, Diki QC katanya. Di sini ada keterangan galon pump teman-teman, atau pompa galon ya. Nah, kenapa Ute beli ini? Karena kita itu kemarin ngasih dispenser ke saudara kita ya teman-teman. Jadi karena dirasa kalau dispenser itu kan perlu listrik juga ya, kecuali kalau kita nggak nyolokin gitu. Terus selain itu memakan tempat yang lumayan juga. Terus selain itu agak ribet juga ketika ngangkat galonnya itu teman-teman. Kecuali mungkin kalau kalian punya dispenser yang udah canggih ya, yang tinggal naruh di bagian bawahnya doang. Yang kita punya kan yang masih konvensional ya, masih zaman dulu gitu. Makanya karena memakan space yang berlebih di ruangan kita, akhirnya kita beli pompaan dan dispensernya kita kasih ke saudara kita yang ini, yang memang butuh gitu. Katanya memang ngebutuhin, ke kakak kita. Oh iya ini, wah ini keren banget teman-teman pompaannya tuh. Pompaannya keren banget. Ini tuh desainnya elegan ya. Kemarin itu sempat dengan merek yang sama itu ada juga model yang nanti kita cantumin. Terus tapi agak riskan karena saluran airnya itu kayak agak jauh gitu. Nah kalau yang desain yang ini tuh nggak ada selang yang eksternalnya, adanya selang yang buat masuk ke galonnya teman-teman ini. Jadi kalau kalian beli ini, kalian akan mendapatkan tentunya pompaannya, kemudian selang sama USB chargernya. Nah ini kita baca cara penggunaannya teman-teman. Katanya ambil semua bagian, kemudian tube and water dispenser. Jadi ini silikon tube yang mana ya? Oh ini nih, selang ini. Jadi ini bahannya silikon teman-teman. Silikon tube, selang intinya ya. Oh ya, silikon teman-teman tuh. Nah di sini ada tulisan connect provided silicone tube. Jadi ini selangnya ini disuruh menghubungkan dengan bagian atas bagian bawah yang ada di pompaan ini ya. Jadi terhubung gitu si selangnya ini. Tadi Ute coba yang kesini, ternyata bukan ini teman-teman, kocak ya. Dasar Ute lemah banget nih masalah begini-begini. Di sini ada filternya ya Pak ya? Ya. Nah ini ternyata bagian bawah teman-teman yang masih ada filternya.
kita hubungkan langsung ke sini, hubungkan langsung tuh kayak gini ya teman-teman, pastikan nancep gitu. Nah ini kayaknya udah cukup. Kemudian put outlet seal silicone on stainless steel pipe, then install it by rotation way. Nah intinya di kesiniin, terus check it and press on or off while working. Oh nih tuh, ini berfungsi ya teman-teman. Tadi udah dicek sama Diki katanya. QC-nya ya. Kemudian please charge it for 3 or 5 hours with regular mobile USB. Jadi sebelum digunakan kita harus mengecasnya selama 3 sampai 5 jam katanya, untuk yang pertama ya teman-teman. Nah nanti ini kalau misalkan udah full kecas itu bakalan mati sendiri secara otomatis ya teman-teman. Jadi kita coba dulu ya ngetes pakai ini aja ya Pak ya. Pakai apa nih? Pakai laptop ya harusnya ya. Pakai kepala charger buka aja bisa. Kepala charger. Iya. Oh iya ya, sebentar ya. Ini tuh udah bawa kepala charger, entahlah namanya apa, head charger ya. Nah ini kita masukin ke sini supaya bisa dicolokin langsung ke terminal. Apa sih kecolokannya? Tuh itu kita masukin ke sini ya, USB portnya sebelah sini teman-teman. Kita coba aja dulu. Nah ini kalau misalkan tanda kalau misalkan dia ngecas itu warnanya merah teman-teman. Nanti kalau misalkan udah full, entah warnanya apa, tapi kayaknya warna biru deh, dan itu akan mati otomatis ya Pak ya. Yep. Kalau udah full gitu. Nah untuk yang pertama kali 3 sampai 5 jam teman-teman. Paling kalau misalkan untuk yang kedua paling 2 jam juga udah cukup ya. Kita cabut dulu ya Pak ya. Yoi. Nah Ute mau langsung coba teman-teman. Ini pertama kita masukkan selangnya ini. Jadi ini udah didesain pas ya dengan leher si galonnya itu. Kemudian kita coba. Tapi kelemahannya ini ya teman-teman, kelemahannya itu dia kita harus megang tempat yang akan kita isi. Woi, keren banget teman-teman. Ini memudahkan kita ya. Biasanya kan diangkat-angkat kayak gitu. Apalagi kalau misalkan pakai dispenser gitu. Tuh. Udah ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau ngisi cukup tekan sekali, terus udah sampai penuh. Terus kalau misalkan kalian mau menghentikan pengisiannya langsung pencet aja press 1 kali kayak gitu teman-teman. Kayaknya kalau yang ini nggak ada mode 600 ml ya. Kalau beberapa yang produk lain itu ada yang mode 600 ml. Jadi kalau misalkan botol kita 600 ml, ya udah kita setel di 600 ml. Jadi dia akan berhenti kalau misalkan udah mengisi 600 ml teman-teman. Kali ini nggak ada manual. Nah ini kelemahannya nih, berat nih teman-teman. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita paling ngisi sedikit. Tuh, dalam waktu sekitar 1 menit bahkan kurang ya. Kita udah bisa mengisi segini teman-teman. Lumayan ini juga ya, deres juga debitnya. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian udah selesai terus mungkin kalau misalkan mau ngebersihin, kita belum tahu lebih lanjut ya Pak ya. Mudah-mudahan sih nggak kotor. Nah ya, jadi coba kalian lihat, ini desainnya simple banget ya teman-teman. Tuh, jadi kalau misalkan kalian beli galon gitu, nggak usah ngangkat-ngangkat galon ke atas dispenser yang manual itu gitu. Yang itu tuh bikin pegel banget ya teman-teman. Apalagi kalau Ute itu nggak bisa. Jadi nggak pernah beli dispenser gitu. Cuman kemarin karena emang Pak Kaji udah punya, terus Pak Kaji juga sampai sakit pinggang buat ngangkat si galon di atas dispenser. Akhirnya kita memutuskan untuk beli pompa elektrik aja teman-teman, karena desainnya simple, terus udah gitu juga
memudahkan kita gitu, memudahkan kita untuk mengambil air seperti itu teman-teman. Video ini udah cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Semoga bisa menginspirasi kalian yang ingin memulai hidup minimalis. Tapi untuk kalian yang udah punya dispenser gitu dan kemungkinan masih terpakai dan kalian tidak ada keinginan untuk menggantinya, nggak apa-apa teman-teman. Atau kalau misalkan kalian ingin seperti kita lebih simple lagi gitu, kalian bisa menjual dispenser lama kalian, kemudian membeli electric pump yang seperti kita ini teman-teman, banyak desainnya. Nah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.